ilmu. Maka ideologi adalah pengetahuan tentang ide atau ilmu tentang ide. Ada lagi yang menjelaskan bahwa ideologi itu adalah system of belief atau sistem kepercayaan. Nah, secara terminologis atau pengertiannya secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Biasanya menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itu ideologi. Jadi ideologi dalam konteks ini bisa mengatur kehidupan kelompok manusia atau masyarakat dalam berbagai bidangnya. Nah, kemudian saya ingin melihat ideologi dari perspektif bukunya Pak Ramlan Surbakti, ya, bukunya Memahami Ilmu Politik. Ya. Dalam hal ini, Ramlan melihat bahwa ideologi ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu fungsional dan struktural. Fungsional artinya seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama, tentang menjadi negara yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu ideologi dalam pengertian yang fungsional. Nah, kemudian, Ramlan juga melihat bahwa ideologi dalam konteks fungsional ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu doktriner dan pragmatis. Nah, doktriner artinya bahwa ideologi tersebut dirumuskan secara sistematis dan diawasi secara ketat oleh negara. Nah, contoh yang paling gamblang adalah ideologi komunisme misalnya. Nah, bagaimana ideologi komunisme itu ya di negara-negara yang menerapkan sistem komunisme, ya, dirumuskan secara sistematis bagaimana kehidupan kenegaraan, kehidupan kemasyarakatan dalam perspektif atau dalam naungan ideologi komunisme. Itu dijelaskan secara rinci, secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh negara atau oleh aparat negara. Nah, karena itu disebutnya doktriner. Jadi seolah-olah negara itu mendoktrin masyarakat dengan ideologi tersebut. Kemudian yang kedua adalah ideologi pragmatis. Nah, kalau tadi yang doktriner ini dirumuskan secara sistematis, kalau yang pragmatis ini tidak dirumuskan secara sistematis, hanya disebutkan secara garis besarnya saja. Nah, dan nanti penyebarannya atau sosialisasinya bisa melalui berbagai macam program atau melalui berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan sebagainya. Nah, jadi yang dijelaskan dalam ideologi pragmatis ini hanya prinsip-prinsipnya saja. Ya. Beda dengan yang doktriner tadi, itu secara rinci ya, bagaimana orang harus mengikuti ideologi tersebut. Gitu ya. Itu pembagian ideologi yang fungsional. Kemudian yang kedua adalah struktural. Nah, ideologi dalam makna yang struktural ini adalah sistem pembenaran. Nah, seperti gagasan atau formula politik atas setiap kebijakan penguasa. Nah, kalau ideologi dilihat dari sisi struktural ini lebih kepada kekuasaan ya. Bagaimana ideologi ini bisa menjadi sistem pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh penguasa. Jadi ideologi masuk ke dalam dunia politik, seolah-olah masuk ke dalam struktur, dan itulah yang dijadikan alat untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para penguasa. Nah, itu dia
pembagian ideologi menurut Ramlan Surbakti, atau tepatnya Profesor Ramlan Surbakti. Kemudian kita melihat berbagai ideologi di dunia ya. Ideologi-ideologi apa saja yang ada di dunia yang kemudian menyebar di berbagai belahan bumi, yang menyentuh berbagai negara di seluruh dunia ini ya. Setidaknya kita bisa menyebutkan ya, yang sangat populer adalah sebut saja 4 ideologi ya. Yang pertama adalah ideologi liberalisme kapitalisme, kemudian ideologi konservatisme, dan ketiga ideologi sosialisme komunisme, serta ideologi fasisme. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, ideologi liberalisme kapitalisme, nah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, liberalisme kapitalisme. Bab kapitalisme itu lahir dari liberalisme. Liberalisme itu kan penekanannya pada kebebasan individu. Manusia itu sebagai makhluk otonom. Manusia sebagai individu yang otonom memiliki kebebasan. Nah, karena itu dalam liberalisme ini kebebasan individu ini menjadi sangat dominan, sangat kuat. Karena itu liberalisme itu sebagai respon atas aristokrasi. Nah, aristokrasi itu sebagaimana kita ketahui kan paham yang menunjukkan bahwa kekuasaan itu dimiliki oleh sekelompok bangsawan. Nah, jadi hanya kelompok bangsawanlah yang punya akses kekuasaan, punya berbagai macam privilege dan seterusnya. Nah, sehingga individu-individu yang ada di luar aristokrasi itu menjadi sulit terhalang itu ya. Karena itu liberalisme lahir mengkritik aristokrasi ini dan menekankan kebebasan individu. Nah, kapitalisme yang berkembang sekarang di dunia ini, ya hampir seluruh dunia memegang teguh ideologi kapitalisme, itu basisnya adalah kebebasan individu, liberalisme. Itu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah konservatisme. Konservatisme itu juga sebagai kritik atau respons terhadap liberalisme. Tadi kan di awal liberalisme itu terlalu menekankan kebebasan individu. Individu itu sebagai makhluk otonom yang memiliki kebebasan yang luar biasa. Nah, konservatisme itu lebih menekankan pada ketertiban aturan sosial, social order. Jadi meski individu punya kebebasan, tapi aturan sosial, social order ini menjadi hal yang lebih menentukan. Karena itu individu tidak bisa atau tidak boleh bertentangan dengan ketertiban sosial ini, social order ini. Nah, jadi dari sini kelihatan konservatifnya ya, yang tadinya individu sudah memiliki kebebasan yang luar biasa, seolah-olah kebebasan ini kembali dikekang, ditahan gitu ya, melalui apa yang disebut dengan ketertiban sosial, social order. Nah, biasanya kalau social order ini nanti kecenderungannya adalah keinginan untuk melakukan stabilitas sosial, stabilitas politik, dan semacamnya. Indonesia zaman Orde Baru itu kan juga dikenal sebagai negara yang sangat menekankan stabilitas politik, melebihi atau mengatasi kebebasan individu ya. Kemudian ideologi berikutnya adalah sosialisme komunisme. Nah, sosialisme komunisme ini tidak bisa dipisahkan ya. Sosialisme komunisme ini satu kesatuan ya. Komunisme itu sebetulnya puncak dari sosialisme. Nah, ini akarnya adalah pada pemikiran Karl Marx. Ya, Karl Marx yang menolak hak individu. Kalau liberalisme, kapitalisme itu sangat menekankan pada kebebasan individu, Marx justru sebaliknya, menolak hak individu. Bahkan Marx itu kan terkenal dengan pemikirannya yang
bahwa tidak ada kepemilikan individu. Individu itu tidak punya hak milik apapun gitu ya. Semuanya milik bersama. Nah, karena itu jelas-jelas ideologi sosialisme komunisme ini sebagai kritik terhadap liberalisme kapitalisme. Liberalisme bahwa individu itu punya kebebasan yang setinggi-tingginya, ya, hak milik juga boleh, makanya di negara-negara kapitalis itu banyak individu yang punya kekayaan yang luar biasa. Di komunisme, sosialisme komunisme, tidak boleh seperti itu. Tidak ada hak milik individu. Semuanya milik bersama. Semuanya milik komunis. Nah, komun itu kan artinya bersama. Komunisme. Nah, komunisme itu sebetulnya puncak dari pemikiran Marx. Bahwa, kata Marx, nanti kalau masyarakat yang dia sebut hanya dibagi ke dalam dua, proletar dengan borjuis, di mana borjuis itu representasi dari kalangan orang-orang yang pemilik modal, punya kekayaan, dan seterusnya, proletar adalah kaum buruh. Nah, dua kelompok ini tidak akan pernah bertemu, maka satu-satunya jalan adalah revolusi. Revolusi itu caranya kaum proletar mengalahkan kaum borjuis. Dan kalau borjuis itu kemudian kalah, yang ada adalah kaum proletar, maka berarti hanya ada satu kelas, yaitu proletar. Asumsinya proletar yang menang. Kalau cuma ada satu kelas, berarti tidak perlu disebut satu kelas. Maka disebutnya masyarakat tanpa kelas, classless society. Itu ya. Kalau sudah classless society, negara pun tidak penting. Maka peran negara juga lama-lama akan hilang. Maka menjadi stateless society. Dan kalau itu terjadi, maka disitulah terjadinya komunisme. Semuanya milik bersama. Yaitu, maka komunisme itu adalah puncak dari sosialisme. Kemudian, ideologi berikutnya adalah fasisme. Nah, ini fasisme ini, penekanannya adalah cinta pada ras yang berlebih-lebihan. Chauvinisme. Makanya contoh fasisme itu kan dulu zaman Nazi misalnya ya. Nazi dengan pemimpinnya Hitler, itu kan luar biasa cinta pada ras Arya, ras Jerman yang berlebih-lebihan. Sampai mereka mengatakan ras Arya adalah ras yang paling unggul di dunia. Ras yang lain seperti Smith itu tidak berharga sama sekali. Maka dulu pembantaian terhadap kaum Yahudi yang disebut dengan tragedi Holocaust itu kan dilakukan oleh Nazi luar biasa itu di kamp-kamp konsentrasi ya. Kemudian biasanya di fasisme ini ada pemimpin yang kuat dan karismatik ya. Tadi Nazi itu dan Hitler ya misalnya. Atau di Italia dulu ada Mussolini gitu ya. Dan fasisme biasanya juga tidak terlalu sulit untuk menggunakan kekerasan ya. Bahkan mereka cara yang sering kali digunakan itu adalah kekerasan ya demi untuk menetapkan atau mengukuhkan ideologi fasismenya tersebut. Nah, itu dia beberapa contoh ideologi. Apakah nanti akan muncul ideologi dulu yang lain? Ya, kita lihat saja nanti. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan ideologi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom yang tersedia. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.